Kelemahan penggunaan hukum pemindahan alam semesta terlalu besar, dan harus dilakukan dalam kondisi yang sangat stabil. Saat ini, di titik kritis antara hidup dan mati, bagaimana mungkin anggota pasukan masih bisa menggunakan hukum pemindahan alam semesta? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan upaya putus asa untuk melawan dengan mengandalkan keunggulan posisi mereka di bawah kepemimpinan dua Master Realm Surga Terbuka Orde ke-7 di pasukan mereka. Beruntung juga pasukan ini memiliki dua Master Orde ke-7. Jika hanya ada satu dari mereka, mereka mungkin tidak akan bertahan selama ini. Anggota klan tinta hitam semuanya bersembunyi di awan tinta hitam dan menggunakannya sebagai kedok saat mereka masuk dan keluar untuk menyerang sesekali, atau mereka akan menggunakan teknik rahasia untuk mengobarkan keadaan bagi para pembudidaya manusia dari dalam awan. Seiring berjalannya waktu, lingkaran yang dibentuk oleh awan tinta hitam dengan cepat menyusut, membuat pasukan manusia tidak punya tempat untuk mundur. Pada titik inilah Dawning Light datang menyelamatkan mereka. Anggota klan tinta hitam di dalam awan tinta hitam telah dengan jelas menyadari kedatangan cahaya fajar. Saat bagian tertentu dari awan tinta hitam bergejolak, beberapa lusin anggota klan tinta hitam muncul, dipimpin oleh seseorang yang berpenampilan ganas dan memancarkan aura dari atas ke bawah yang jelas-jelas milik Tuan Feodal. Tuan Feodal yang mengesankan, dipersenjatai dengan tombak besar, jelas bermaksud mencegat cahaya fajar. Saat mereka terus mendekat, kamuflase Dawning Light tiba-tiba menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Setelah menderita begitu banyak kerugian pada kapal perang unik ini, pasukan klan tinta hitam secara alami menyadarinya, dan bahwa pasukan mereka seringkali musnah begitu pasukan manusia yang kuat ini ditemui. Tuan Feodal ini mempunyai banyak informasi dan tentu saja telah mendengar tentang rumor mengenai Fajar dan cahaya Fajar. Dia berpikir bahwa dia tidak akan menemukan mereka di zona perang yang luas ini, tetapi setelah melihat cahaya Fajar yang penyamarannya hilang dan wajah aslinya muncul, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa dia benar-benar menabrak mereka. Ketika dia memikirkan rumor tersebut, Tuan Feodal tidak berani menghadapinya dan segera mundur kembali ke awan tinta hitam. Anggota klan tinta hitam yang bergegas keluar bersamanya semuanya relatif lemah, jadi reaksi mereka sedikit lebih lambat. Ketika mereka melihat Tuan Feodal mereka mundur tanpa perlawanan, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum serangan mengerikan Dawning Light menyerang mereka. Setiap serangan begitu kuat sehingga bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan tinta hitam tingkat tinggi dan rendah. Dalam sekejap, banyak dari mereka yang musnah, tapi Dawning Light tidak berhenti di situ. Itu melewati kekacauan darah kental dan anggota tubuh yang patah, menabrak langsung ke awan tinta hitam. Anggota klan tinta hitam yang bersembunyi di bawah naungan awan tinta hitam mengambil kesempatan ini untuk membombardir Dawning Light dengan serangan mereka, tetapi Dawn telah lama bersiap untuk ini dan telah mengaktifkan susunan pertahanan mereka, menyelimuti Dawning Light dengan penghalang cahaya yang kuat. Gelombang demi gelombang dahsyat menyebar ke seluruh perisai cahaya, menyebabkan penyok yang dalam muncul di permukaannya. Dengan lubang yang dalam sebagai pusatnya, bahkan ada riak yang menyebar ke segala arah.